Sebelum nonton video ini, pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jubelo Story. Hari ini saya akan nge-review satu unit mobil. Mobil apa? Nah, untuk kalian pecinta Mazda, kebetulan hari ini saya akan nge-review satu unit mobil Mazda Lantis tahun 96. Wah, mobil pertama yang saya punya nih, mobil Mazda Lantis ya. Dulu sempat pernah punya itu Mazda MR. Nah, tahun tua. Sekarang saya pakai yang tahun muda, Mazda Lantis. Apa sih kelebihan dan kekurangannya untuk Mazda Lantis? Nah, nanti saya bahas. Karena sekarang saya lagi di jalan, lagi test drive juga. Walaupun mobil ini udah lama sih, di saya udah hampir 1 bulan lebih ya. Dan yang saya rasakan banyak banget positifnya dibanding negatifnya. Nah, jadi buat kalian yang ingin memiliki Mazda Lantis, gak bakal kecewa deh. Karena mobil ini selama di saya nggak pernah jajan ya. Apalagi mengecewakan, enggak banget. Karena mobil ini udah beberapa kali saya bawa jauh, saya ajak-ajak touring ya, ke Bekasi Barat 1 kali, ke Bandung 1 kali, Karawang 1 kali, Sumedang 1 kali, dan saat ini saya akan menuju ke daerah Sadang. Otomatis udah nambah lagi daftar perjalanan saya untuk yang kesekian kalinya bolak-balik mobil ini jauh ya. Nanti saya akan bahas kelebihannya. Kita sekarang lagi test drive dulu ke arah Sadang. Ikuti terus perjalanan Jubelo Story. Nah, ini kondisi di perjalanan menuju Sadang, masih di daerah sawit ya. Daerah sawit Wanayasa, Purwakarta. Kita mungkin perjalanan memakan waktu hampir 1 jam lagi sampai di Sadang. Karena kondisi jalannya yang aduh ampun lah ya. Terlihat dari kamera pun tidak layak, atau mungkin udah harus diperbaiki nih jalannya. Sudah berapa kali lewat sini nggak bisa kencang bawa mobilnya. Nah, untuk kelebihan Mazda Lantis sendiri, yang pertama itu di akselerasi, di tenaganya, wah besar banget. Apalagi ini yang 1800 cc 4 silinder ya. Pokoknya enak banget di bawahnya. Oh, 6 silinder apa 4 silinder, saya lupa nih. Tolong dikoreksi aja kalau salah. Pertama, Mazda itu satu, tenaganya besar banget. Kedua, bodinya kokoh ya, hampir nggak ada keropos sama sekali. Dan walaupun tenaganya besar, tapi bensinnya irit banget guys. Ini saya PP Bekasi Barat waktu itu lewat tol, nyampe ke daerah perbatasan Sumedang itu cuma habis 150.000 per talit. Nah, pas kemarin saya pakai ke Karawang, itu saya hampir habis 200.000 ya PP, tapi di sana muter-muter juga karena kebetulan nyasar jalannya. Cuma habis 200.000 per Tamax, bayangin. Woi, gila. Itu tidak lewat tol ya, saya lewat jalur alternatif aja. Karena saya pengen tahu juga seberapa borosnya gitu kan Mazda Lantis. Nah, tapi alhamdulillah irit banget. Nah, yang kedua kelebihannya di eksteriornya, tampilannya. Dia udah modern banget tampilannya. Dia udah bentuknya bentuk oval, sedikit membulat ya, tidak kotak lagi seperti tahun-tahun 80-an. Jadi mudah untuk dimodifikasi. Nah, kalau untuk pecinta mobil sport, wah cocok nih mempunyai Mazda Lantis seperti ini. Anak-anak muda masuk deh. Dia untuk di body kit, dikasih spoiler gawang itu terutama cocoknya. Terus depannya dikasih roof shop gitu kan, dikasih wings depannya, body kit juga. Wah mantep udah. Pakai ini kebetulan punya saya pakai velgnya ring 17, jadi tinggal dibikin ceper aja, tidak akan terlalu gasruk ya, enak untuk dibawanya lagi. Nah, untuk interior, nah terlihat kebetulan Mazda Lantis itu punya saudara kembar ya, Mazda Familia, tapi dia ada perbedaan di beberapa fitur, yang dimana untuk fitur Mazda Lantis lebih terlihat mewah dan terlihat kokoh karena dia menggunakan pinil, bahan pinil nih. Ini bahan pinil, dia bahan plastik tapi menyerupai karet, tidak mudah pecah.
Kalau Mazda Familia dia udah pakai plastik, 100% plastik. Jadi kekuatannya beda ya sama Mazda Lantis. Termasuk ini untuk backlighting juga, ini udah bahan vinil nih. Interiornya masih rapi, atasnya masih bagus, masih rapi banget. Kilometer baru di 281 ribuan, bayangin. Dari tahun 96 sampai tahun 2021 baru 281 ribu. Berarti ini mobil rumahan, jarang banget keluar. Untuk mesin, nah untuk karakter Mazda ini tidak sehalus mobil-mobil yang lain ya guys. Maksudnya tidak sehalus seperti mobil injection yang lain, tapi standar lah, tidak berisik. Karena mungkin karakter mesinnya yang gahar, jadi dengan settingan yang tidak terlalu padat ya. Untuk cari aman di kompresinya, karena kalau untuk mobil-mobil kencang kompresi terlalu padat bahaya juga gitu. Mungkin ini setelan dari Jepangnya udah seperti ini. Dan Mazda ini banyak banget tipenya. Banyak banget tipe, hanya Lantis yang tipe 323 yang hanya lahir hanya 2 tahun saja. Dia 95 sama 96. Jadi unitnya masih terbatas guys. Jarang banget. Dan dulu ini Lantis ini mobil mahal dia. Jadi banyak konsumen yang mengeluh karena kemahalannya terlalu mahal. Jadi dirubahlah, dikeluarkanlah Familia dengan harga yang terjangkau. Otomatis banyak fitur-fitur yang dikurangi. Kualitas bahan juga dikurangi. Makanya perbedaannya terletak di bempernya, terus depan belakang, dan bentuknya pun memang sedikit berbeda sih kalau diteliti lagi gitu, walaupun sekilas mirip banget. Nah itu untuk kelebihannya ya untuk mobil ini. Untuk kekurangannya, pertama nih, Mazda itu kakinya bantingannya terlalu keras, kurang empuk lah ya kalau menurut saya. Bantingan Mazda itu kurang empuk, tidak seperti mobil Eropa, apalagi dibanding mobil Eropa jauh banget, terlalu keras. Karena mungkin agar kokoh ya, tidak oleng mungkin. Karena mobil ini cocok untuk mobil-mobil sport, mobil-mobil balap, jadi dibikin kokoh dan bantingannya tidak empuk gitu. Terus yang kedua, apalagi ya kekurangannya ya? Oh iya, sempat kemarin dia ada bunyi berisik di mesin dia. Ada bunyi tuk 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 gitu, tek 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 gitu. Nah, saya coba berbagi informasi bersama teman-teman juga pengguna Lantis, dan tanya-tanya juga ke cari-cari informasi ke sana kemari, dan akhirnya ketemulah dia di penyakitnya di HLA. Nah, untuk kalian pengguna mobil injection, apabila terdengar suara mesin agak berisik, jangan langsung ambil kesimpulan bahwa mesinnya bermasalah. Karena kebanyakan kalau untuk mobil injection itu penyakitnya ada di HLA. Dia kalau ada bunyi tik 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 tuk tuk gitu ya, kayak mie tek tek gitu, HLA nya dia mampet, tidak lancar aliran olinya. Nah, ketemulah ilmunya, saya kasih cairan yang namanya Liquimoli. Nah, harganya cuma sekitaran 70.000. Dimasukkanlah ke mesin, campur sama oli, didiamkan 10 menit, lalu diganti olinya, dan alhamdulillah hilang suaranya. Itu kelebihannya. Mungkin harus 2 kali sih biar bersih banget. Karena ini untuk kalau pagi-pagi dia masih ada suara tik 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 gitu. Tapi nggak masalah itu. Bukan hal yang fatal di mobil ini, terutama Mazda ya. Tuh, ini Mazda Lantis tahun 96. Kekurangan yang kedua, di ban sebelah kiri dia mungkin terotnya udah agak kendor kali ya, agak begini goprak gitu. Karet-karetnya udah agak retak-retak atau udah agak keras, harus diganti lah. Tapi untuk ukuran mobil tua ya masih standar pemakaian lah, masih bisa dipakai jauh, masih dipakai jauh pun aman gitu, nggak banyak trouble gitu kan. Apalagi ini temperatur aman, dari sini irit, nggak ada panas-panas, nggak ada overhead jauh-jauhan. Karena jujur ya, untuk mobil-mobil seperti ini temperatur nomor utama loh, harus sering-sering cek temperatur. Karena kalau udah overhead, wah jajannya banyak guys. Mendingan kita hati-hati aja deh, banyak dicek. Kalau akhirnya sering istirahat di jalan, jangan mentang-mentang mobil enak kita lupa untuk diistirahatin gitu. Jadi saran dari saya, kalau untuk mobil-mobil tua, walaupun mobilnya memang udah teruji, tapi kita sering istirahat lah, minimal 1 kali aja di perjalanan, di tengah perjalanan seperti itu. Nah, jadi untuk itu aja guys ya, kelebihan dan kekurangan dari Mazda Lantis, terutama mobil yang saya miliki ini, Mazda Lantis 323 tahun 96. Dan mudah-mudahan aja untuk yang berminat memiliki Mazda Lantis bisa menjadi masukan, karena jujur selama saya pakai, mobil yang paling ekonomis dan gampang dirawat, terjangkau partnya hanya Mazda Lantis menurut saya sampai saat ini. Karena yang lain-lain udah beberapa kali saya pakai, partnya mahal,
pengerjaan untuk servisnya ribet karena banyak elektrikal yang apa namanya tersimpan di mobilnya, jadi diagnosanya harus detail gitu loh. Kalau Mazda Lantis ini elektrikalnya ini sedikit, simple banget gitu mesinnya. Jadi untuk kalian yang ingin memiliki mobil sedan berbody sport untuk dimodifikasi dengan budget yang ekonomis, perawatan yang murah, cocok deh untuk Anda memiliki Mazda Lantis. Tinggal berburu aja banyak guys. Sekarang harganya kisaran di 35 sampai 45 tergantung kondisi barangnya ya. Ada juga yang nyampe 60 sih kalau udah body kit full gitu. Udah keren lah itu mah. Ada yang sampai 60 jutaan. Pokoknya buat kalian rekomendasi banget deh Mazda Lantis buat untuk dipakai untuk harian, untuk yang kerja kantoran gitu kan. Jadi nggak sayang walaupun tiap hari dipakai, tiap hari pakai jalan-jalan. Dengan Mazda Lantis pasti kalian merasa nyaman di dompet dan di saat berkendara. Seperti itu. Salah satu masukan dari saya untuk pemilik mobil Mazda Lantis, dirawat saja filter udaranya, sering dibersihin karena kadang RPM-nya naik turun. Karena saya pernah ngalamin juga RPM-nya dia kadang-kadang, tapi tidak sering ya, kadang-kadang suka drop gitu. Pas saya cek filter udaranya kotor banget, saya bersihin dan alhamdulillah normal lagi. Tidak seperti itu lagi gitu loh. Karena rumornya keluarga Mazda Familia penyakitnya di drop RPM. Nah saya pun ngalamin sendiri waktu itu dan alhamdulillah saya bersihin normal lagi. Itu aja penjelasan dari saya tentang Mazda Lantis. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi masukan dan bisa berbagi informasi juga tentang Anda yang sedang memakai atau sedang mencari ya, berburu Mazda Lantis, ingin memilikinya. Itu salah satu masukan dari saya, pengalaman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa Anda pakai saat Anda mencari mobil Mazda Lantis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.